Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran Bahasa Indonesia Bab 4 Teks Cerpen untuk kelas 11 semester 1. Bagi yang baru gabung, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Karena Saung Edukasi tidak hanya berisi rangkuman pelajaran Bahasa Indonesia, tetapi banyak video edukasi lainnya. Struktur cerita pendek secara umum dibentuk oleh A. Bagian pengenalan cerita, B. Penanjakan menuju konflik, C. Puncak konflik, D. Penurunan konflik, E. Penyelesaian konflik. Bagian-bagian itu ada yang menyebutnya dengan istilah abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak merupakan bagian cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Orientasi atau pengenalan cerita, baik itu berkenaan dengan penokohan ataupun bibit-bibit masalah yang dialaminya. Sedangkan komplikasi atau puncak konflik, yakni bagian cerpen yang menceritakan puncak masalah yang dialami tokoh utama. Masalah itu tentu saja tidak dikehendaki oleh sang tokoh. Bagian ini pula yang paling menegangkan, dan rasa penasaran pembaca tentang cara sang tokoh di dalam menyelesaikan masalahnya bisa terjawab. Dalam bagian ini, sang tokoh menghadapi dan menyelesaikan masalah itu, yang kemudian timbul konsekuensi atau akibat-akibat tertentu yang meredakan masalah sebelumnya. Evaluasi, yakni bagian yang menyatakan komentar pengarang atas peristiwa puncak yang telah diceritakannya. Komentar yang dimaksud dapat dinyatakan langsung oleh pengarang atau diwakili oleh tokoh tertentu. Pada bagian ini, alur ataupun konflik cerita agak mengendur, tetapi pembaca tetap menunggu implikasi ataupun konflik selanjutnya sebagai akhir dari ceritanya. Resolusi merupakan tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. Bedanya dengan komplikasi, pada bagian ini ketegangan sudah lebih mereda. Dapat dikatakan, pada bagian ini hanya terdapat masalah-masalah kecil yang tersisa dan perlu mendapat penyelesaian sebagai langkah beres-beres. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Mungkin juga diisi dengan kesimpulan tentang hal-hal yang dialami tokoh utama kemudian. Cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. A. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, atau telah terjadi. B. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, atau kemudian. C. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. D. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. E. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, Alam berkata, "Jangan diam saja. Segera temui orang itu." "Di mana keberadaan temanmu sekarang?" tanya Adi pada temannya. "Tidak, sekali saya bilang tidak," teriak Lani. G.
menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang. Bahkan, kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang, teratur rapi dan tertata dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya. Ahli dalam membuat ragam makanan timur dan barat yang sangat sedap. Ayahnya telah menjadi pecandu beratnya. Demikianlah video rangkuman Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya.